Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kami bisa melakukan aktivitas di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dalam kegiatan Kepala Sekolah Menyapa. Perkenalkan, pada siang hari ini kami dari SD Tanjung Tirto 1 Merbah Sleman untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kami. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini tanpa mengganggu istirahat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pada siang hari ini akan saya sampaikan bahwa kami dari SD Negeri Tanjung Tirto 1 yang mana letaknya sangat strategis, tidak jauh dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, tepatnya di Jalan Merbah, dan lokasinya sangat strategis karena berdekatan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, pemerintahan, keamanan, industri, dan lainnya. Di tempat yang strategis ini mudah dijangkau oleh semua kalangan, terutama bagi warga masyarakat sekitar atau orang tua, wali murid yang ingin menyekolahkan di SD Negeri Tanjung Tirto 1. Dari tahun ke tahun untuk keinginan orang tua, wali murid yang ingin menyekolahkan di sekolah kami terus melimpah, bahkan melebihi dari kuota yang ada, sehingga sekolah kami tidak pernah kekurangan siswa. Bahkan kami harus mengikuti aturan dari pendidikan sesuai kuota yang ada, yaitu hanya 28 siswa per kelas. Dengan banyaknya masyarakat yang berminat untuk menyekolahkan di SD Negeri Tanjung Tirto 1, karena mungkin SD kami itu dipandang oleh masyarakat berbeda dengan sekolah lain di sekitar SD kami. Di antaranya adalah sekolah kami menyandang sekolah ramah anak lingkungan, sekolah berbudaya, di samping dulu pernah menjadi sekolah, ditunjuk menjadi sekolah SDSN. Kemudian banyak kegiatan yang menarik yang dirancang oleh sekolah kami untuk mewadahi minat bakat anak-anak untuk mengembangkannya supaya anak-anak ke depan menjadi anak-anak yang lebih berkualitas, dengan tujuan anak-anak menjadi lebih kreatif, inovatif, dan menginspiratif. Banyaknya kegiatan itulah yang menjadi pandangan dari masyarakat untuk ingin menyekolahkan di SD kami. Bahkan tidak sedikit kegiatan ekstra wajib dan ekstra pilihan yang selama ini belum saya temui di sekolah lain, ya, di sekitar, terutama di wilayah Kecamatan Merbah. Karena ekstra wajib selain kegiatan pramuka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, masih ada lagi kegiatan ekstra wajib yang disiapkan oleh sekolah, direncanakan untuk mewadahi minat bakat anak selain yang pilihan. Di antaranya selain pramuka ada marching band untuk mengenalkan seni pada anak-anak, kekompakan untuk tim,
yang menjadi rutinitas untuk mengisi kegiatan di acara 17 peringatan 17 Agustus ya, di tingkat kecamatan, selain di kegiatan lomba di luar kecamatan. Yang kedua, selain marching band ada membatik untuk melestarikan budaya, karena sekolah kami ada sekolah budaya. Selain budaya mutu ya secara umumnya, ya, memperkenalkan budaya khas Yogyakarta. Bahkan di dinding-dinding sekolah kami itu sekarang sudah kami kenalkan untuk batik-batik ya, karena batik itu banyak filosofinya, macam-macam batik, untuk memperkenalkan pada anak supaya lebih tahu tentang batik itu ternyata budaya yang harus dilestarikan, bangga dengan batik-batik khas Yogyakarta. Kemudian ada yang terbaru pada tahun ini itu jurnalis untuk sekolah kami sudah mulai menerbitkan yang perdana di bulan Agustus bertepatan dengan 90 tahun SD Negeri Tanjung Tirto berdiri. Itu tabloid Statisa ya, SD Negeri Tanjung Tirto 1, untuk meningkatkan literasi khususnya anak-anak dan warga sekolah, karena literasi itu penting. Tidak hanya literasi tingkatan yang terendah yaitu membaca, sekedar membaca buku atau pengetahuan lainnya, tetapi literasi lebih di tingkat yang lebih tinggi, yaitu untuk menggali informasi-informasi yang mana di dunia ini khususnya lokal maupun nasional maupun internasional itu informasi terus berkembang, supaya tidak ketinggalan informasi, terutama informasi-informasi yang positif bagi semuanya. Karena literasi ini sangat penting, maka anak tidak hanya membaca tetapi juga membaca apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bumi seisinya, kemudian harus menggali tahu tentang informasi-informasi yang terjadi di sekitar kita di skala nasional maupun internasional, karena sesuai visi sekolah kami adalah beriman takwa dan berakhlak mulia, itu di atas prestasi akademik, di antaranya itu. Karena di atas pengetahuan prestasi akademik itu ada yang lebih utama adalah akhlak yang mulia. Saya kira sesuai dengan di SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah itu Prambanan itu nggih, sekolah unggulan mencetak anak-anak yang soleh gitu. Ternyata itu mahal harganya ya, tidak bisa dibeli dengan dihitung dengan uang. Itu segalanya di atas ilmu pengetahuan, segala berapa nilai ujianmu, tapi yang lebih penting di atas prestasi itu ada yang lebih mahal harganya, yang harus kita jangkau adalah akhlak mulia. Akhlak mulia muncul kalau anak-anak khususnya warga sekolah itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa apapun keyakinannya. Ketika itu muncul benar akhlak mulia, maka prestasi akan mengikutinya. Jiwa mandiri harus ditanamkan, tidak selalu tergantung, anak-anak tergantung pada gurunya atau orang tuanya, termasuk guru juga jangan tergantung pada kebijakan atasan atau top down, tapi harus bottom up, itu dari bawah ke atas, harus kreatif, inovatif dan menginspiratif. Itu harapan kami. Kemudian kegiatan ekstra yang lainnya tadi sudah ada marching band, ada membatik, ada jurnalis yang sudah ini ya sudah berjalan, tapi dulu kembang kempis ya. Setelah adanya BOS, diluncurkannya BOS itu, ternyata kegiatan ekstra itu mengalami kendala dalam bidang pendanaan, terutama di sekolah negeri. Karena di sekolah negeri dibatasi, terutama untuk penggalangan dana dari wali murid itu sangat ketat sekali, sehingga pernah kami juga itu harus klarifikasi tentang penggalangan dana. Walaupun orang tua masyarakat pengennya itu sekolah outputnya baik, outcome-nya juga bagus, tapi tidak sampai sejauh gimana inputnya toh, bagaimana prosesnya. Pengennya hasilnya baik, dampaknya luar biasa, tanpa menyadari bahwa mereka belum
sepenuhnya untuk menyediakan dana pendidikan untuk anak-anaknya lebih maksimal, dianggap mungkin nomor 2 atau berapa ya itu. Sehingga untuk ekstra ini di sekolah kami disiapkan untuk pembiayaannya selain pramuka itu dibiayai oleh pendanaan yang digali oleh komite dari wali murid, karena banyak sekali yang wajib itu dengan pramuka itu sudah 8 ya. Ada seni tari, ada marching band, ada jurnalis, ada membatik, kemudian ada yang pilihan itu drama ya, drama, kemudian ada qiraah, kemudian ada sepak bola, terutama yang saya sampaikan yang drama, karena ada bakat-bakat anak yang pada tahun 25 Juli 2020 kemarin diumumkan di RCTI ya, ada alumni tempat saya yang sekarang sudah di SMP 1 Kalasan itu Ananda Raditya Avendra itu terpilih menjadi pemeran anak-anak terbaik ya untuk film Kucumbu Tubuh Indahku yang kemudian menjadi kontroversi karena bukan menjadi budaya di budaya kita, karena itu mengangkat tentang LGBT ya, itu kan seperti itu. Dan masih banyak film yang diperankan oleh Ananda Raditya Avendra. Di masa pandemi ini kegiatan ekstra itu otomatis banyak yang berhenti. Tetapi nanti kalau sudah menuju new normal, kita sudah menyesuaikan adab kebiasaan baru atau AKB, insya Allah secara bertahap akan dilaksanakan kembali, karena pendanaan itu tersedia walaupun itu masih dalam batas-batas sesuai kemampuan orang tua wali murid, dan ini full pure dikelola oleh komite sekolah. Di sekolah tinggal menyampaikan program-programnya aja, kemudian evaluasi dengan harapan kegiatan ekstra ini tidak hanya mandek di sekolah saja, tetapi ini bisa eksis, bisa tampil di ajang yang lebih luas lagi, tapi sekali lagi terkendala oleh biaya. Asumsi masyarakat dengan digulirkannya BOS itu pemahamannya sekolah itu gratis. Pernah dulu itu disampaikan oleh pejabat-pejabat di tingkat pusat ya, entah itu karena itu masalah politik atau apa, muatan politik atau enggak, sekolah itu gratis. Kemudian Pak Hujar yang menyampaikan bahwa tidak ada yang gratis, sekolah itu tetap nggak, tapi kalau saya boleh mengatakan sekolah itu murah, terjangkau oleh masyarakat, tetapi tetap peningkatan layanan pendidikan itu bisa dilaksanakan, karena tanpa ada biaya yang memadai, keinginan harapan kita apapun itu mesti ada kendala. Tapi yang terpenting nomor 1 itu adalah sekolah itu mau maju adalah sumber daya manusianya. Di sumber daya yang lain itu nanti akan mengikuti, karena terutama kepemimpinan itu pemegang peran yang sangat utama. Pemimpinnya kemampuan untuk mempengaruhi kerja tim yang lebih bagus, itu punya teamwork yang bagus, punya harapan cita-cita ke depan untuk berubah yang lebih baik daripada yang telah lalu. Jadi kita punya waktu harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengejar mimpi. Kemudian setiap rintangan yang menghalangi ya harus kita cari solusi, kita hadapi, bukan kita menghindar. Itu terus kita terus bermimpi sesuai visi kita jauh ke depan, walaupun kadang-kadang itu di luar kemampuan kita. Kalau kita ada usaha yang sungguh-sungguh, mau berdoa, tawakal, insya Allah yang tidak mungkin menjadi memungkinkan bagi kita semuanya. Karena selain kemampuan ini yang sering dikesampaikan oleh kita itu, selain hard skill juga soft skillnya yang kadang-kadang belum diperhatikan. Kadang-kadang ada keajaiban di luar kemampuan yang ada pada diri manusia. Saya beranggapan bahwa setiap insan manusia, setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bisa menempatkan diri, memberikan job sesuai dengan kemampuan yang ada,
artinya memanusiakan manusia. Ketika dalam belajar tidak hanya sekedar mengajar, tapi mendidik itu ya tidak gampang. Kalau sekedar mengajar disampaikan selesai ya sudah, tapi kalau mendidik itu mendewasakan manusia yang belum dewasa, itu diberlakukan kepada anak-anak dan semua warga sekolah. Karena itu penting sekali untuk menjadi tim yang kuat. Kita harus punya harapan yang tinggi, tetapi tidak luput dari kepemimpinan. Pertama kali di sekolah kan kepala sekolah bagaimana mempengaruhi timnya untuk bisa bekerja lebih solid lagi untuk menggapai harapan dan cita-cita sekolah lebih bermutu diminati oleh masyarakat, ya, selamat dunia dan akhiratnya, sukses dunia dan akhiratnya. Itu penting sekali. Untuk berubah itu tidak usah menunggu, ini besok aja, ini kan besok aja, tidak usah. Kita untuk berubah harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan mengharapkan orang lain berubah kalau kita sendiri tidak mau mengubahnya, karena dalam kondisi setiap saat itu kan kondisinya berubah-ubah dalam hitungan detik, menit dan sebagainya. Itu. Kemudian untuk meraih mimpi itu kemudian kita berubah mulai dari diri kita sendiri dulu, kemudian memotivasi diri dari dalam intrinsik, selain ekstrinsik. Kemudian kapan mulainya? Ya mulai saat ini, jangan ditunda-tunda. Walaupun itu hanya sedikit yang bisa kita lakukan, justru dari sedikit-sedikit hal yang kecil itu nanti akan menjadi hasilnya lebih besar. Jadi yang terpenting untuk mencapai keberhasilan itu bukan kerja pribadi tapi kerja tim. Pentingnya kita membangun kebersamaan, toleransi, memahami kelebihan dan kekurangannya masing-masing, memanusiakan manusia, itulah yang tidak mudah. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berbagai kegiatan yang ada, tidak lain tadi saya sampaikan adalah untuk menyiapkan generasi masa depan anak-anak kita dalam jangka panjang supaya lebih berkualitas dibanding kita yang mungkin lahirnya sudah ya termasuk generasi yang lama, yaitu untuk menghadapi di zaman era globalisasi. Maka untuk imtak dan ipteknya supaya berjalan berkembang seimbang, dan kecerdasan anak juga tidak hanya IQ aja yang dikedepankan, tetapi yang terpenting adalah emosional dan spiritualnya. Kadang ada anak-anak yang cerdas IQ-nya, ketika mengerjakan sesuatu hasilnya belum maksimal karena mungkin emosionalnya belum bisa terkendali. Kemudian spiritualnya itu sangat menentukan sekali, karena manusia hanya bisa berencana, Allah Tuhanlah yang akan menentukan. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan yang belum saya sampaikan, tadi hanya saya ambil sebagian saja supaya ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya bahwa setiap anak, guru, diri kita sendiri siapapun itu punya potensi yang ada, kita berkewajiban untuk mengembangkan. Sementara untuk semesta alam gitu, jika mendukung insya Allah akan berkembang, potensi itu menjadi lebih baik. Yang intinya kita mengarahkan, membimbing anak-anak supaya menjadi lebih baik, tidak hanya berprestasi dalam bidang pengetahuan, tetapi dalam bidang non akademik, terutama akhlaknya itu adalah sangat penting sekali. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwa kalau kita ingin meningkatkan pendidikan itu biasanya kita melihat inputnya dulu ya, dari pihak sekolah, baru proses, baru yang terakhir outputnya dan outcome-nya. Tapi masyarakat menilainya beda. Kebalikannya, masyarakat itu tahunya adalah outputnya terlebih dahulu. Outputnya seperti apa dan outcome-nya seperti apa. Dia menduduki peringkat pertama. Di masyarakat itu pengennya hanya melihat outputnya, outcome-nya. Kemudian masyarakat menilai bahwa proses itu menduduki peringkat satu tingkat lebih rendah daripada output atau outcome. Dan yang
input itu mereka mendudukkan di tingkatan yang paling bawah atau 2 tingkat lebih rendah daripada output atau outcome. Jadi kebalikan ketika kita berpikir secara real dan masyarakat itu bertolak belakang, enggak pengen tahu inputnya seperti apa, yang tahu outcome-nya bagus. Saya kira itu semoga usaha tidak akan mengkhianati hasil apapun yang kita lakukan, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kita yakin bahwa kalau kita berusaha ikhtiar sungguh-sungguh, insya Allah apapun yang tadinya belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik dan lebih maksimal. Itu yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu untuk terus optimis mendampingi, mengarahkan anak didik kita. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita terus berusaha dan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Informasi PPDB SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. SMP Muhammadiyah 1 Prambanan telah membuka jalur pendaftaran khusus. Yang pertama adalah jalur tahfidz dengan syarat minimal hafal 1 juz. Yang kedua adalah jalur prestasi dengan 2 kategori. Yang pertama adalah kategori akademik, yang kedua adalah kategori non-akademik. Kategori akademik yaitu peringkat 1-3 pada kelas 4 dan 5. Kategori non-akademik, prestasi non-akademik minimal tingkat kabupaten. 2 jalur ini memperoleh fasilitas. Yang pertama yaitu gratis SPP selama 3 tahun, daftar ulang selama 3 tahun, dan beasiswa pendidikan. Jalur tahfidz dan jalur prestasi dibuka sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Yang ketiga adalah jalur inden. Jalur inden dibuka sampai dengan tanggal 30 April 2021 dengan fasilitas gratis SPP selama 3 tahun dan daftar ulang selama 3 tahun. Syaratnya cukup mudah untuk jalur inden. Yang pertama, akta kelahiran asli dan fotokopinya. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga, fotokopi KTP. Mari segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, sekolahnya anak soleh.